Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan menyampaikan 6 materi yang saya ikuti dalam PWAK Armada Pandita 2021. Ngomong-ngomong, kalian sudah tahu belum sih apa sih itu PBAK? PBAK adalah pengenalan budaya akademik mahasiswa yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. 6 materi tersebut terdiri dari 2 materi di hari Selasa tanggal 31 September 2021, 31 Agustus 2021, dan 4 materi pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 September 2021. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Prista Yufi Agustina, biasa dipanggil Prista. Saya adalah mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jurusan saya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak video aku terus. Materi yang pertama adalah materi yang disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2021 di hari Selasa, di hari PBAK pertama, yaitu dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wawasan Bidang Akademik. Beliau menyampaikan bahwa Universitas Islam Negeri Malang mempunyai 500 mahasiswa asing. Kita UINMA mendesain pembelajaran internasional. Pada tahun 2020, 4 program studi telah bersertifikasi unggul atau akreditasi A, mendorong dosen dan mahasiswa untuk meng-share jurnal internasional, menyelenggarakan pendidikan yang integratif. Di dalamnya ada 2 integrasi, yaitu integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan adalah memadukan antara pembelajaran sains dan agama. Yang kedua, integrasi kelembagaan, memadukan antara pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren. Karena itu, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ada pusat Ma'had Al-Jami'ah sebagai pengembangan karakter ulul albab. Yang kedua, ada perkembangan bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Yang ketiga, ada RTQ atau HTQ, Rumah Tahfidz Al-Quran, mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan untuk menghafal Al-Quran, atau yang sebelumnya di SMA atau SMK atau di MA yang sudah punya hafalan bisa melanjutkan di RTQ tersebut. Yang keempat adalah Rumah Moderasi Beragama, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh dan menempatkan posisi pada masyarakat. Rumah Moderasi Beragama yang akan mendidik Anda semua menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul dan toleran di wawasan bidang akademik. Dalam 4 tahun kuliah,
menempuh 8 semester atau 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, KKM, PKL, ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium, dan wisuda. Setelah itu baru kita lulus. Ada mata kuliah perkuliahan kepribadian, yaitu perkuliahan itu adalah satu-satunya yang ada di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Itulah yang menjadi ciri khas di UIN, yang membedakan antara Universitas UIN dengan universitas lain. Ada juga matkul fakultas, mata kuliah yang membedakan antara fakultas satu dengan fakultas yang lain. Maksudnya, seperti saya, nanti ada matkul fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan yang akan beda dengan fakultas humaniora. Matkul rumpun, mata kuliah yang membedakan antara prodi satu dengan prodi lainnya. Maksudnya, kita sama-sama dari FITK, tetapi saya dari jurusan PGMI dan si B dari jurusan MPI. Nah, itu akan membedakan mata kuliah saya dengan mata kuliah dari jurusan MPI. Seluruh mahasiswa tidak hanya berorientasi pada akademik, diharapkan memiliki pengalaman organisasi, pengalaman kecakapan, dan pengalaman bersosialisasi dengan mahasiswa lain. Pada tahun ini, untuk sementara, Universitas Islam Negeri Malang akan mengadakan pembelajaran daring melalui media Zoom dan e-learning. Untuk sistem akademik, mahasiswa baru untuk semester 1 KRS-nya sudah dipaketkan dari universitas. Dan selanjutnya untuk semester 2 hingga lulus, maka mahasiswa harus memprogramkan mata kuliahnya mandiri dan harus dikonsultasikan dengan dosen penyelesaian akademik yang ada di masing-masing prodi atau jurusan. Di pertengahan nanti ada UTS dan di akhir ada UAS. Setelah UAS dilaksanakan, maka akan mendapatkan KHS. KHS tersebut bisa melihat nilai berapa IP yang kita dapatkan. Karena perolehan IPK menentukan jumlah SKS yang akan kita programkan. IPK yang berada di atas 3 bisa memilih SKS 24 atau 24 SKS. Maka jika kita mengambil 24 SKS secara berturut-turut, maka di akhir semester nanti kita akan lebih ringan. Dan seluruh mahasiswa diharapkan bisa aktif untuk organisasi maupun akademik. Itulah yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Materi yang kedua yang disampaikan oleh Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Beliau memiliki 3 saran atau 3 wejangan untuk mahasiswa UIN Malang. Yang pertama, pemimpin orang besar tidak hanya yang bisa merangkai kata-kata, tetapi yang bisa melaksanakan atau bertanggung jawab pada kata-katanya. Yang kedua adalah
Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka masa depan bagi masa depan orang lain. Yang ketiga adalah jaga nama baik kampus, kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah. Beliau memiliki visi mencetak lulusan yang berkarakter ulul albab. Misinya terwujudnya pendidikan integratif antara sains dan pesantren atau Islam yang berreputasi internasional. Tahun 2021 sampai 2025 masa atau periode untuk mencapai pengakuan dan reputasi internasional. Untuk mencapai reputasi internasional harus mencapai nasional dan regional. UINMA memiliki banyak sekali prestasi yang luar biasa. UINMA merupakan satuan kerja layanan umum. 2. Peringkat layanan. Peringkat 2 PTKIN Webomed. Jurnal Sinta peringkat 1. Top 10 Universitas Islam tingkat dunia. Sebenarnya sih, mengapa sih harus diwajibkan untuk membayar mahar? Bukan digunakan untuk kos ataupun tempat tidur kita ataupun tempat menginap kita, tetapi untuk kebutuhan santri dan proses belajar mengajar di dalam Ma'had Sunan Ampel Al-Alim. Selain itu, UIN Malang juga memiliki pusat perkembangan bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin, Inggris, dan Arab, dan memiliki HTQ atau RTQ, Rumah Tahfidzul Quran. Sekarang di UIN Malang, insya Allah sedang dibangun kampus 3 untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Fakultas Teknik. Mengapa sih setiap UKT antara saya dan teman saya, padahal itu prodi, tapi berbeda? Karena kita tidak tahu itu kita tergantung sistem yang dijalankan oleh Kementerian Agama. Tetapi santai aja, kalau semester 2 nanti kita bisa mengajukan banding UKT dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, membayar mahar dan kelembagaan. Biaya proses pembelajaran taklim. Seluruh kelulusan mengambil fakultas keislaman dalam fakultas masing-masing. Mengapa sih UKT beda-beda dari satu teman ke teman yang lain? Karena akreditasi institusi. 2. Indeks pengelolaan keuangan. 3. Indeks perwilayahan. 4. Ekonomi orang tua. Itulah yang disampaikan oleh Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Itulah materi yang disampaikan pada PBAK hari pertama pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Yuk mari lanjut ke materi pada hari ini. 4 materi. Simak terus ya. Lanjutnya, materi pada hari ini pada hari Rabu tanggal 1 September 2021. Materi hari ini disampaikan oleh 1. Dema UINMA, 2. Sema UINMA, 3. 14 Ketua Umum dari UKM UIN Malang. 4. Ada seminar dari Tamuki UIN Malang. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang Dema UINMA. Ngomong-ngomong, kalian sudah tahu belum sih apa sih itu Dema? Dema adalah Dewan Mahasiswa. Seperti di universitas lain, jika di universitas negeri, maka bernama
BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jika di UIN Malang bernama DEMA, Dewan Mahasiswa. Itulah yang membedakan. Kalau di SMA atau SMK atau SMP, DEMA seperti OSIS. Langsung aja ya. DEMA adalah organisasi intrakampus di level kampus, lingkungan universitas dan fakultas, HMC, HMJ, dan HMP. Fungsi dari DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di universitas. Tugasnya melaksanakan program organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Di dalam DEMA juga ada 4 kementerian loh. Apa saja sih? Kementerian DEMA Universitas yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri adalah yang bertugas sebagai mengkoordinasikan di lingkungan internal, di lingkungan universitas atau kampus UIN aja ya. Yang kedua adalah Kementerian Luar Negeri yang mengkoordinasikan di lingkungan eksternal. Contohnya DEMA UIN Malang dengan BEM Unisma Universitas Islam Malang. Yang ketiga adalah sosial politik, pengembangan yang mengkaji isu politik, sosial, dan hukum. Yang keempat adalah Kementerian Agama, kolaborasi kampus Ulul Albab, integrasi pembelajaran sains dan agama. Yang kelima adalah Kementerian Informasi dan Komunikasi, publikasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh DEMA. Adapun program kerja DEMA-U adalah Sahabat Desa, meningkatkan kepekaan terhadap masyarakat sekitar antara UKM dan SEMA. Kedua, Sapa Sekolah ingin memberikan promosi bahwa inilah DEMA dari UIN Malang, yang melatih pengorganisasian dan kepemimpinan dan lain-lain. Yang ketiga adalah sosial, hukum, dan politik, berdiskusi dengan pemimpin birokrasi Indonesia Raya. Itulah penjelasan mengenai DEMA, Dewan Mahasiswa UIN Malang. Kedua adalah SEMA. SEMA adalah Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah lembaga legislatif yang ada di lingkungan universitas yang mengkoordinasi antara DEMA, UKM, dan HMJ. Visi SEMA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan atas kebersamaan, kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalisme. Fungsi SEMA ada 4, yaitu yang pertama advokasi. Advokasi adalah menjembatani untuk menyampaikan ke pihak yang terkait. Maksudnya, seperti kita mahasiswa memiliki unek-unek atau pikiran, maka kita dapat menyampaikan kepada SEMA, Senat Mahasiswa, maka SEMA akan bisa membantu untuk menyampaikan ke pihak yang terkait. Yang kedua adalah legislasi. Yang ketiga adalah pengawasan. Yang keempat adalah penganggaran.
Tugas SEMA adalah yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua adalah memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Yang ketiga adalah, ternyata dua aja ya guys, tidak hanya DEMA yang memiliki kementerian, tetapi SEMA juga mempunyai, tapi berbeda nama, yaitu Komisi SEMA Universitas. Yang pertama adalah Komisi A, yaitu Advokasi dan Hukum. Advokasi dan Hukum adalah seluruh mahasiswa UINMA terkait perkuliahan, fasilitas atau UKT. Maksudnya gini, kita mahasiswa apabila memiliki unek-unek lagi, kita dapat menyampaikan kepada SEMA, dan SEMA akan bisa menyampaikan ke pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. Yang kedua adalah organisasi dan kemahasiswaan, mengawasi teman-teman Ormawa, termasuk juga HMJ, DEMA, dan UKM. Yang ketiga adalah administrasi dan keuangan, pembuatan peraturan organisasi atau administrasi. Yang keempat adalah alat publik, informasi dan komunikasi. Maksudnya alat publikasi pekerjaan yang ada di SEMA. Apapun kegiatan yang ada di SEMA akan dipublikasikan ke seluruh mahasiswa UIN. Itulah penjelasan saya tentang SEMA, Senat Mahasiswa. Yang ketiga adalah UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ternyata UKM-nya juga disebut Ormawa, organisasi mahasiswa. Ada banyak sekali UKM yang ada di UIN Malang. Ada 14 UKM yang ada di UIN Malang. Bisa saya sebutkan. 1. UKM Menwah atau UKM kemiliteran. Kedua, UKM Pramuka. Pasti kalian tidak asing kan? Dari SD kalian sudah tahu apa sih itu Pramuka. Nah, seperti di pembelajaran SD sampai SMA itu berbeda tingkat kesulitannya atau ketingkatannya. Maka dari itu mungkin di UKM Pramuka UIN Malang lebih seru dan menantang lagi. Yang ketiga adalah KSR PMI UINMA atau yang disebut di SMA itu PMR. Yang keempat adalah paduan suara GGBU yang mempunyai suara emas atau merdu. Bisa gabung nih dalam paduan suara GGBU. Yang kelima adalah UKM Seni Religius. Pasti kalian sudah memikirkan seperti ekstra majelis taklim di sekolah. Ada qasidah, rebana, nasyid, qiraah, kaligrafi, MC, dan lain-lain. 6. UKM Teater Komedi Kontemporer. Pasti kalian berpikir kalau teaternya masih lucu kan? Ya, betul, lucu banget. Kalau kalian mempunyai bakat di situ, maka jangan ragu lagi untuk gabung. Yang ketujuh adalah UKM Mapalatur Sini. Yang cinta traveling untuk alam-alam bisa nih, yang mencintai untuk mendaki bisa juga nih, segera gabung ya di Mapalatur Sini. Yang kedelapan adalah UKM Junior. Apa sih? Pasti kalian sudah memikirkan ya kalau UKM Junior itu UKM olahraga. Pasti ini banyak berminat sekali, apalagi untuk anak laki-laki. Anak perempuan pun juga tidak kalah, mereka juga banyak sekali di UKM Junior. Yang kesembilan adalah Kopma Padang Bulan. Kopma Padang Bulan adalah koperasi mahasiswa yang menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa. Yang ke-10 adalah UKM Kopmus Indonesia. UKM ini adalah UKM musik. Yang ke-11 adalah Taekwondo.
Yang suka olahraga dan silat-silat nih bisa gabung ya di taekwondo. Yang ke-12 adalah jebret klub fotografi. UKM ini kalau di SMA dulu seperti ekstra jurnalis. Yang suka foto-foto atau yang suka mengarang, menulis bisa gabung nih di jebret fotografi klub. Yang ke-13 adalah UKM LKP 2M. Yang ke-14 adalah UKM inovasi. Jika penjelasan saya kurang jelas, maka dapat dicari di akun IG masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan dari resume 2 hari PBAK saya. Jika kurang jelas atau ada kesalahan kata atau kurang kata, saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.